6, sebuah tekanan yang kuat dari kembalinya Long Chaiwei. Patriark keluarga Wang pun menghela napas lega, bersyukur karena Wang Xuan tidak tewas. Dia hanya terluka parah. Patriark keluarga Wang ingin marah, tapi dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit karena Xiao Fan telah mengubah target segelnya. Jika Xiao Fan tidak berbaik hati, mungkin Wang Xuan sudah tewas. Xiao Fan menang. Xiao Fan mengalahkan Wang Xuan yang berada di tahap keempat dunia Qi. Ya Tuhan, apa aku sedang berkhayal? Banyak orang yang hampir pingsan dan sulit untuk menerimanya. Menantu matri lokal yang pecundang itu telah mengalahkan Wang Xuan yang merupakan seorang jenius. Kenapa seseorang yang memiliki kekuatan seperti ini bersedia untuk menjadi seorang menantu matri lokal? Apakah ini si pecundang dari keluarga Shao itu? Kalau dia saja pecundang, lantas kita ini apa? Pada saat ini, semua anggota muda dari berbagai keluarga memiliki perasaan yang bercampur aduk. Sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan tersebut. Mereka merasa seperti mendapat pukulan yang keras. Akan tetapi, mereka harus mengaku bahwa mereka tidak sekuat menantu matri lokal ini. Xiao Fan diam tak bergerak dan menarik napas dalam-dalam. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan kunci penghancur tenggorokan dan kekuatannya tidak mengecewakan. Jika tadi targetnya adalah leher Wang Xuan. Semua orang dari keluarga Long memandang Xiao Fan dengan ekspresi yang rumit. Long Anhai tidak menyangka bahwa menantu matri lokal yang selalu dia benci itu akan menjadi begitu kuat. Sementara itu, wajah Long Yi sangat pucat. Tidak pernah dia sangka bahwa Xiao Fan akan menang dan dia telah ikut menyumbang ketenaran Xiao Fan. Ekspresi wajah Long Xiaotian sukar. Tidak ada yang tahu akan apa yang sedang dia pikirkan. Saat melihat Xiao Fan menang, Long Miaoyin sangat gembira hingga hampir menangis. Namun, dia juga merasa tertekan ketika melihat Xiao Fan yang berlumuran darah. Siapa lagi yang mau menantangku? Di saat yang sama, Xiao Fan yang masih berdiri itu pun berbalik dan melihat ke arah para pemuda itu dengan tenang. Meskipun Xiao Fan berlumuran darah dan menderita luka yang cukup banyak, ditambah lagi dengan telapak tangan kanannya yang patah karena kunci penghancur tenggorokan itu. Meskipun Xiao Fan telah terluka di sekujur tubuhnya, mereka tetap tidak ingin melawannya. Sungguh, sekarang Xiao Fan seperti orang gila, bahkan Wang Xuan pun hampir terbunuh ketika mereka bertarung. Apa mereka ingin mati? Karena terus ditatap oleh Xiao Fan, para pemuda itu menundukkan kepala dan tidak berani melihat matanya. Saat ini, semua orang sangat yakin bahwa Xiao Fan adalah orang nomor satu di antara semua generasi muda dari keluarga bangsawan yang hadir itu. Long Anhai melihat sekeliling dan memutuskan untuk menyudahi kompetisi itu. Dia terkesan oleh Xiao Fan. Dia bahkan sudah memperkirakan bahwa tidak akan lama bagi Xiao Fan untuk mencapai kekuatan kultivasinya yang sekarang ini. Teman-teman, saya pikir kita dapat mengakhiri kompetisi ini. Mari kita masuk dan melanjutkan jamuannya. Tentu saja semua tetua yang hadir setuju dengannya, apalagi ketika mereka melihat para generasi muda yang sudah begitu ketakutan dan tidak berani untuk berbicara. Para tetua itu ingin mengakhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Setelah kerumunan itu bubar dan memasuki aula, semua orang sengaja menjauh dari Xiao Fan karena mereka takut akan membuat iblis ini marah. Long Miaoyin berlari ke arahnya dan memeriksa luka-lukanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah memastikan bahwa tidak ada cedera yang fatal, dia pun menghembuskan napas lega. Xiao Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Ayo kita pulang. Aku akan mengoleskan obat untukmu dan mengganti pakaianmu." Long Miaoyin meraih tangan Xiao Fan dan hendak membawanya pergi. Xiao Fan tidak bergerak, tapi hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku bisa pulang dan mengganti pakaianku sendiri. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu. Tidak baik kalau kamu pergi bersamaku. Kamu bisa menungguku di sini. Aku akan kembali ke sini setelah mengganti pakaianku." Untuk pertama kalinya Long Miaoyin dapat menghadiri pesta ulang tahun ayahnya karena tanda lahirnya itu. Jadi Xiao Fan tidak mau dia pergi di tengah-tengah pesta. Saat melihat Long Miaoyin yang masih ragu, Xiao Fan pun berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Semua ini hanya memar saja. Aku akan segera kembali." Kemudian, Long Miaoyin pun berbalik dan memasuki aula. Di udara, mata patriark keluarga Long bersinar terang. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi dia bisa melihatnya dengan jelas. Pria ini benar-benar berkultivasi dan melatih dirinya di dalam pertarungan. Anak pintar, dia punya nyali. Tapi, tadi itu jurus apa? Bagaimana jurus itu bisa begitu kuat? Setelah kembali ke halaman rumahnya, roh Xiao Fan memasuki diagram bintang dan mengambil beberapa eliksir yang tersisa untuk memulihkan diri. Tidak banyak yang tersisa setelah pertarungan terakhir dengan Long Xiaotian. Untungnya, dia dapat mempertimbangkan segalanya dengan baik, jadi yang dialami hanya trauma kulit. Setelah menggunakan eliksir di dalam diagram bintang itu, Xiao Fan pun membuka matanya dan tersenyum. "Ya, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatanku ini adalah dengan mengikuti pertarungan."
Dalam pertarungannya dengan Wang Xuan, dia bisa mengalahkan pria itu dengan kunci penghancur tenggorokan. Namun, di tengah pertarungan itu, Xiao Fan berubah pikiran. Dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan Wang Xuan sebagai batu loncatan. Dia ingin memaksakan dirinya sampai batas kemampuan dan meningkatkan kekuatannya. Sekarang, dia yakin bahwa dia dapat mencapai puncak tahap ketiga di dunia Qi dengan berkultivasi di dalam pengasingan dan kemudian menghancurkan bintang ketiga. Di dalam aula keluarga Long, semua orang tampak sedikit tertekan setelah pertandingan tadi. Semua tetua yang duduk bersama Long Anhai itu pun merasa sedikit malu. Bagaimanapun juga, para jenius dari keluarga mereka telah dikalahkan oleh seorang menantu matri lokal. Sementara itu, para jenius yang duduk bersama Long Xiaotian tidak ada yang berani untuk berbicara sepatah kata pun. Lagi pula, tadi itu sangat memalukan. Adapun Wang Xuan, Suming dan Geng Yu, di antara mereka ada yang koma dan ada yang masih dalam masa pemulihan, jadi mereka tidak ada di sana saat ini. Long Miaoyin pun duduk diam tanpa mengatakan apapun. Di sisi lain, para tamu di meja lainnya juga tidak berani untuk berbicara terlalu keras karena tidak ada satupun dari dua meja utama yang mengeluarkan suara. Long Anhai merasa sedikit malu. Pesta ulang tahunnya tiba-tiba menjadi kurang menyenangkan. Suasana hatinya pun menjadi buruk. Kemudian, seorang pelayan bergegas masuk dan berkata, "Tuan, Nona Chai Wei telah kembali." Saat mendengar berita itu, Long Anhai pun sangat gembira. "Haha, di mana Chai Wei? Ayah, saya pulang." Semua orang melihat ke arah pintu aula dan di sana ada seorang wanita berjubah hijau yang berjalan masuk. Dia memiliki pipi yang kemerahan dan di bawah alisnya yang tipis itu, terdapat sepasang mata sipit yang berair. Dia tidak seanggun wanita tradisional, tapi dia lebih cantik. Long Chai Wei melompat ke Long Anhai yang menyentuh wajah gadis itu dengan penuh kasih sayang. "Sudah lama kamu tidak pulang. Apa kamu tidak merindukan ayahmu ini?" Long Chai Wei berkata sambil tersenyum. "Tentu saja saya merindukan ayah. Itulah kenapa saya pulang di hari ulang tahun ayah ini." Long Chai Wei adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dan merupakan anak yang paling disayang oleh Long Anhai. Long Anhai memiliki 3 orang istri. Yang pertama adalah ibu dari Long Xiaotian dan Long Yi. Yang kedua wafat tidak lama setelah melahirkan Long Miaoyin dan yang ketiga adalah ibu dari Long Chai Wei. Biasanya, wanita-wanita di keluarga Long selalu berada di posisi yang rendah. Bahkan istri pertama Long Anhai pun tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara yang seperti hari ini. Namun, ibu Long Chai Wei berbeda dari yang lain. Keluarganya sangat kuat. Setiap kali dia bertengkar dengan Long Anhai, dia tinggal kembali saja ke keluarga ibunya. Kali ini juga sama. Long Chai Wei baru saja kembali dari kediaman keluarga ibunya. "Ayah, saya dengar ada seorang menantu matri lokal di keluarga kita yang menikah dengan kakak saya. Di mana dia?" Bab 27. Hadiah. Pada umumnya, seorang menantu matri lokal dipandang rendah, tidak peduli kapan dan di mana dia berada. Namun, ketika Long Chai Wei mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan saudara iparnya, semua orang di sekitarnya pun terlihat sedikit aneh. "Ayah, ada apa?" tanya Long Chai Wei. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Saat dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu Xiao Fan, dia merasakan orang-orang di sekitarnya itu terdiam. Long Anhai terbatuk canggung dan tersenyum. "Ya, tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak duduk saja dulu, Chai Wei?" Long Chai Wei pun mengangguk patuh dan tidak berbicara lagi. Di meja utama tempat Long Anhai duduk, ada para tetua dari berbagai keluarga yang hadir. Tentu saja, dia tidak bisa duduk di sini. Paling tepat baginya untuk duduk bersama Long Xiaotian. "Kakak, kamu di sini?" Long Chai Wei terkejut ketika melihat Long Miaoyin yang duduk tepat di sebelahnya. Karena sebelumnya dia belum pernah melihat Long Miaoyin di acara seperti ini. Sebelum Long Miaoyin dapat mengatakan sesuatu, dia melontarkan pertanyaan terlebih dahulu. "Kak, di mana suamimu?" "Aku dengar dia dikirim oleh keluarga Shao untuk bersatu dengan keluarga kita melalui pernikahan. Begitu bukan?" Long Chai Wei pun langsung mengajukan banyak pertanyaan. Karena dia baru saja mendengar bahwa saudarinya telah menikah dengan seorang menantu matri lokal dan hanya itu yang dia ketahui. "Dia memang dari keluarga Shao." Long Miaoyin merasa sedikit canggung dan tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Long Chai Wei bertanya, "Di mana dia? Mungkin dia akan segera kembali." Saat mendengar perkataannya, semua orang di meja itu pun tampak pucat. Kalau bisa, mereka benar-benar tidak ingin duduk di meja yang sama dengan Xiao Fan. "Baiklah," kata Long Chai Wei dan melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak mengenali orang-orang yang duduk di meja itu. Tapi dia menyadari bahwa wajah mereka pucat dan dia tidak tahu kenapa. Namun, ketika dia menyadari wajah Long Yi dan Long Xiaotian yang sama suramnya, dia pun kembali bertanya, "Saudaraku, ada apa? Kenapa wajahmu memerah begitu?" Long Xiaotian terbatuk canggung dan tidak mengatakan apapun.
Jadi, Long Yi berkata dengan senyum palsu. Tidak apa-apa. Mungkin karena ruangan ini terlalu pengap. Long Chaiwei bingung dan bertanya-tanya. Kamu adalah seorang kultivator. Bagaimana mungkin kamu tidak tahan panas? Namun, dia berhenti bertanya lebih banyak lagi. Long Miaoyin dan Long Chaiwei memiliki hubungan yang baik. Long Chaiwei adalah salah satu dari sedikit orang di keluarga Long yang tidak menghindarinya. Saat ini dia sedang memegang tangan Long Miaoyin dan terus melontarkan pertanyaan. Kak, apa dia tampan? Kak, aku dengar bahwa adiknya itu adalah seorang jenius yang bernama Xiao Tian. Aku dengar ayah akan menikahkanku dengannya. Kak, apa benar suamimu itu tidak berguna? Aku dengar bahwa dia adalah seorang pecundang. Long Chaiwei terus mengajukan pertanyaan satu demi satu, dan wajah orang-orang di sekitarnya menjadi sangat merah, terutama ketika mereka mendengar kata pecundang. Akhirnya, Long Yi sudah tidak tahan lagi. Untuk menjebak Xiao Fen, dia punya dua rencana. Jika yang pertama gagal, maka dia akan memulai rencana yang kedua. Ayah, hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Saya telah menyiapkan ginseng darah spiritual ini sebagai hadiah khusus untuk ayah. Dia berdiri dan mengeluarkan kotak brokat dari dalam tasnya. Ketika dia membuka kotak itu, ada sepotong ginseng darah spiritual merah di sana. Ayah, ginseng darah spiritual ini berumur 500 tahun. Ginseng ini bagus untuk kesehatan dan dapat menambah gai dan darah ayah. Dengan senang hati Long Anhai mengambil ginseng tersebut. Kelihatannya, dia puas dengan hadiah ini. Bagus, bagus. Anakku, kamu adalah anak yang berbakti. Saat mendengar pujian Long Anhai, Long Yi pun mengangkat alisnya karena senang. Rencana pertamanya baru saja gagal, tapi kali ini dia tidak akan gagal lagi. Xiao Fen hanya seorang menantu matri lokal. Walaupun ternyata dia kuat, apa yang bisa dia berikan? Ketika Xiao Fen tiba di keluarga Long, dia bahkan tidak punya uang sepeser pun. Tunjangan per bulan untuk Long Miaoyin pun hanya sedikit. Bagaimana mungkin Xiao Fen bisa membeli hadiah ulang tahun yang dapat menyaingi hadiahnya itu? Dia menghabiskan 80 batu spiritual untuk membeli ginseng darah spiritual itu. Ginseng itu sangatlah berharga, sampai-sampai dia harus menghabiskan semua uangnya untuk membelinya. Saat melihat hadiah yang Long Yi berikan adalah ginseng darah spiritual, Long Miaoyin pun terdiam membeku. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Wajahnya ditutupi dengan cadar kasa, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Long Xiaotian juga berdiri dan mengeluarkan sebuah botol giok dari dalam tasnya. Ayah, ini adalah eliksir sari naga dan harimau. Setelah meminumnya, Anda akan menjadi semakin kuat. Eliksir ini diambil dari harimau liar yang saya bunuh saat saya pergi kemarin dan mencari seseorang untuk menyulingnya. Sebelum memberikan hadiah itu, Long Yi telah memberitahu Long Xiaotian untuk membawa hadiah yang terbaik agar mereka dapat mempermalukan Xiao Fen. Kamu memang putraku. Bagus. Long Anhai merasa sangat bahagia dan mengambil eliksir itu. Eliksir itu adalah jamu kesehatan yang sangat bagus untuk meningkatkan fungsi tubuh. Eliksir ini tidak mahal, tapi sulit untuk dibeli. Karena biasanya, eliksir semacam ini akan terjual habis dalam waktu singkat. Saat melihat senyum bahagia yang terukir di wajah Long Anhai, Long Yi pun berputar untuk melirik Long Miaoyin dengan tatapan yang memprovokasi, seolah dia sedang berkata, Ayo, mari kita lihat apa yang kamu punya. Kejadian yang tadi telah membuatnya malu, jadi dia tidak boleh lagi dipermalukan dalam pemberian hadiah. Ya, bukan apa-apa. Sambil mengangkat alisnya, Long Chaiwei mengeluarkan sebuah tombak merah dari dalam tasnya. Ayah, ini untuk ayah. Semua orang yang ada di sana terkejut dan dengan sekilas saja mereka tahu bahwa itu bukan tombak biasa. Tombak Phoenix emas? Long Anhai tercengang. Dia pun kemudian berseru. Kenapa kamu memberikannya kepadaku? Sambil tersenyum, Long Chaiwei berkata, Ibu memberikannya kepada saya untuk melindungi diri. Saya tidak punya hadiah yang pantas untuk ayah. Jadi, inilah hadiah saya. Tombak Phoenix emas adalah pemberian Ibu Long Chaiwei. Tombak itu adalah senjata peringkat rendah di tingkat hitam dan sangatlah mahal. Ambillah kembali. Aku terima cintamu. Tentu saja, Long Anhai tidak akan menerima hadiah itu. Dia selalu mencintai putri kecilnya ini dan sudah sangat puas ketika putri kecilnya ingin memberikan tombak itu sebagai hadiah untuknya. Long Chaiwei pun tersenyum dan melirik puas kepada Long Xiaotian dan Long Yi. Kemudian, dia menyingkirkan tombaknya. Semua orang di sana memandang Long Anhai dengan iri. Tuan Long, Anda sangat beruntung. Anak-anak Anda sangat berbakti dan saya sangat iri dengan Anda. Itu benar. Saya akan sangat puas kalau anak-anak saya dapat berbakti seperti anak-anak Anda. Long Anhai pun tersenyum cerah ketika dia mendengar sanjungan dari orang-orang di sekitarnya ini. Hatinya senang sekali. Pada saat itu, Long Nya melirik Long Miaoyin dan berkata dengan nada yang provokatif. Adikku,
Hari ini adalah pesta ulang tahun ayah yang ke-60 dan ini juga merupakan pertama kalinya kamu hadir. Aku ingin tahu hadiah apa yang kamu siapkan untuk ayah. Sekarang, semua orang melihat ke arah Long Miaoyin setelah mendengar perkataan Long Yi. Long Miaoyin terdiam. Hadiahnya memang sudah disiapkan, tapi hadiahnya dibawa oleh Xiao Fan. Adikku, kamu tidak menyiapkan hadiah, ya? Begitu Long Yi mengatakannya, suasananya pun tiba-tiba berubah. Mudah sekali untuk dipancing. Seseorang yang tidak membawa hadiah di ulang tahun ayahnya dapat diartikan berbeda. Jika di keluarga kecil, tidak akan ada yang begitu memikirkannya. Namun, di dalam keluarga besar, orang tersebut akan dianggap tidak menghormati orang yang lebih tua. Long Anhai juga menatapnya dan wajahnya sedikit muram. Siapa bilang kami tidak menyiapkan hadiah? Ada di sini. Bab 28, Asal-usul Ginseng Darah Spiritual Darah. Berdiri di depan pintu masuk, Xiao Fan mengenakan jubah putih bersih. Dia sudah mandi dan berganti pakaian. Dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja selesai bertarung. Mata Long Chaiwei pun berbinar. Meskipun baru pertama kalinya mereka bertemu, dia langsung dapat mengenali Xiao Fan. Saat melihat wajah Long Miaoyin yang merah, Xiao Fan pun melirik Long Yi yang baru saja kembali ingin menyombongkan dirinya itu. Di depan semua orang, dia mengeluarkan sepotong ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun dari dalam tasnya. Ginseng darah spiritual diklasifikasikan berdasarkan usia. Semakin panjang usianya, maka semakin berharga pula ginseng itu. Selain itu, ginseng darah spiritual memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu aroma darahnya akan semakin kental ketika umur ginseng itu semakin tua. Ginseng darah spiritual milik Long Yi berkualitas baik, tapi baru berusia 500 tahun. Ginseng itu jauh lebih lemah dari yang berusia ribuan tahun. Apa itu? Sepotong ginseng darah spiritual yang berusia ribuan tahun? Bau darahnya enak. Sudah pasti itu ginseng darah spiritual yang berusia ribuan tahun. Aku pernah melihat ginseng itu sebelumnya dan harganya sangat mahal. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Luar biasa. Ginseng itu jauh lebih berharga daripada yang 500 tahun. Xiao Fan membawa ginseng darah spiritual itu langsung kepada Long Anhai yang sangat menyukainya. Wah. Xiao Fan dan Long Miaoyin, aku tahu kalian memang berbakti. Xiao Fan tidak begitu senang dengan pujian Long Anhai, tapi Long Miaoyin berbeda. Walaupun dia tidak mengakuinya, di lubuk hatinya itu, dia sudah lama mendambakan pengakuan ayahnya. Bagaimana mungkin? Wajah Long Yi menjadi pucat. Dia mengira bahwa Xiao Fan dan Long Miaoyin tidak akan mampu membeli hadiah yang layak dan berencana untuk mengejek mereka. Meskipun dia tahu bahwa ejekannya kepada Xiao Fan dan Long Miaoyin tidak akan mengubah apapun, dia masih tidak menyerah dan ingin melakukan apapun untuk balas dendam. Namun, Long Yi tidak menyangka bahwa setelah dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli ginseng darah spiritual, Xiao Fan malah mempersembahkan ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun. Meskipun ginseng miliknya mahal, tapi ginseng itu juga umum. Nilai ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun sudah pasti berkali-kali lebih tinggi daripada miliknya. Xiao Fan menyipitkan matanya kepada Long Yi dan berkata tanpa ekspresi. Apa yang ingin kamu katakan? Ketika Long Yi mendengar itu, wajah Long Yi pun memerah. Hadiah Xiao Fan lebih baik darinya. Namun, tiba-tiba matanya menyala dan dia pun langsung mengangkat kepalanya. Tidak, kamu hanya seorang menantu matri lokal. Saat kamu tiba ke sini, kamu miskin dan Long Miaoyin hanya menerima sedikit tunjangan tiap bulannya. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan ginseng darah spiritual yang sangat berharga seperti itu? Seru Long Yi ketika dia menyadari adanya kejanggalan. Semua orang pun langsung menatap Xiao Fan, bahkan Long Anhai jadi ikut memikirkannya karena perkataan Long Yi tadi. Tentu saja, Xiao Fan hanya seorang menantu matri lokal. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi kaya dan mampu membeli ginseng itu? Sepotong ginseng darah spiritual yang berusia ribuan tahun itu setidaknya berharga ratusan batu spiritual. Bagaimana mungkin Xiao Fan dan Long Miaoyin mampu untuk membelinya? Ketika mereka mendengarnya, wajah Long Miaoyin menjadi pucat dan jantung Xiao Fan pun berdetak kencang. Sebelumnya Xiao Fan hanya ingin membeli beberapa hadiah, tapi tidak pernah terpikirkan olehnya untuk menjelaskan dari mana dia mendapatkan batu spiritual sebanyak itu. Xiao Fan, dari mana kamu mendapatkan ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun ini? Long Yi pun bertanya dengan senyum dingin. Apa kamu pergi ke gunung untuk mencari obat-obatan? Perkataan Long Yi itu ditujukan kepada Xiao Fan. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya sangat jelas. Tatapan Long Anhai sinis. Dia mempercayai perkataan putranya. Xiao Fan, dari mana kamu mendapatkan ginseng darah spiritual yang berusia ribuan tahun ini? Aku membelinya di rumah harta karun. Jawab Xiao Fan dengan jujur. Long Miaoyin tampak muram dan berbicara dengan tergesa-gesa. Xiao Fan benar-benar membelinya dan aku juga pergi menemaninya. Dia tidak menyangka ini akan terjadi.
Dia pasti tidak akan datang ke pesta ulang tahun ayahnya jika dia tahu akan begini jadinya. Nada bicara Long Anhai tiba-tiba menjadi sedikit agresif. Pernyataannya terdengar terlalu mencurigakan. Meskipun keluarga Long adalah keluarga paling kuat di kota Jingchuan, bukan berarti mereka tidak punya musuh. Sebaliknya, mereka punya banyak musuh. Tidak hanya para keluarga yang ada di dalam kota yang menginginkan posisi keluarga Long, tapi juga musuh-musuh dari kota lainnya. Dia pun mulai meragukan identitas Xiao Fan. Kamu membelinya di rumah harta karun? Long Anhai pun kembali bertanya. Xiao Fan mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia sedang mencari cara untuk menangani masalah ini. Dia terlalu ceroboh. Dia memang memikirkan cara untuk menyiapkan sebuah hadiah. Tapi dia tidak mengira bahwa dia harus menjelaskan asal-usul ginseng darah spiritual itu. Lagi pula, dia hanya seorang menantu matri lokal. Tentu saja dia tidak punya begitu banyak batu spiritual untuk membeli ginseng itu. Long Anhai tampak merenung, sedangkan Long yang menyeringai. Kamu membelinya di rumah harta karun? Apa kamu tahu tempat apa itu? Aku tebak ginseng darah spiritual ini hanya dapat dibeli di lantai hitam. Barang-barang di sana itu mahal. Kenapa kamu bisa punya banyak batu spiritual untuk membelinya? Seberapa banyak batu spiritual yang aku punya itu bukanlah urusanmu. Kata Xiao Fan dengan dingin. Saat mendengarnya, Long Yi sangat marah. Namun, sebelum dia melampiaskan amarahnya itu, Long Anhai pun melambaikan tangan untuk menghentikannya. Reputasi rumah harta karun terjamin dan mereka akan mencatat setiap barang yang mereka jual. Jadi, tetua kedua, bawalah ginseng darah spiritual ini ke rumah harta karun itu dan tanyakan, apa benar Xiao Fan membelinya dari mereka? Long Anhai menyerahkan ginseng darah spiritual itu kepada tetua kedua yang mengangguk. Dia pun berbalik dan segera pergi. Long Ye tersenyum dingin. Xiao Fan, belum terlambat bagi dirimu untuk menjelaskannya sekarang. Kalau tidak, kamu akan kesulitan untuk menjelaskannya saat tetua kedua kembali. Xiao Fan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Long Yi pun langsung menutup mulutnya. Dia hampir lupa bahwa pria di depannya itu adalah iblis. Seharusnya ini adalah pesta ulang tahun, tapi sekarang malah menjadi hening dan canggung. Tidak ada yang berbicara dan semua orang menunggu kabar dari tetua itu. Seluruh anggota keluarga dari keluarga-keluarga lain yang menghadiri pesta ulang tahun ini tampak suram, tapi sebenarnya di dalam hati mereka sebenarnya senang. Mereka senang ketika melihat keluarga Long malu. Dengan wajah yang serius, Long Anhai pun menundukkan kepalanya seperti sedang memikirkan sesuatu. Begitu pula Long Xiaotian yang memiliki ekspresi yang sulit untuk dibaca. Sejak Xiao Fan mengalahkan Wang Xuan, dia menjadi seperti ini. Saat ini, Long Yi berkali-kali mengedipkan matanya kepadanya dan memintanya untuk menghina Xiao Fan bersamanya. Tapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Long Miaoyin sangat khawatir, tapi dia tidak menunjukkannya. Long Chaiwei bukanlah orang yang licik, jadi dia hanya tersenyum lalu menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun, Xiao Fan terlihat tenang. Tidak sulit untuk membuktikan bahwa ginseng darah spiritual itu memang dibeli olehnya. Masalahnya, dari mana dia mendapatkan batu spiritual itu? Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa dia telah menjual belati kirin? Mungkin seluruh keluarga Long akan langsung berbalik melawannya. Sesaat kemudian, tetua kedua dari keluarga Long pun kembali. Dia terlihat berwibawa dan diikuti oleh seorang pria tua. Tuan, saya kembali. Sudah terbukti bahwa ginseng darah spiritual yang berusia ribuan tahun ini memang dibeli oleh Xiao Fan dan Long Miaoyin. Begitu tetua kedua itu memasuki pintu aula, dia langsung berbicara. Pria tua di belakangnya itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Betul dia membelinya? Bagaimana mungkin? Sebelum Long Anhai mengatakan sesuatu, Long Yi adalah orang pertama yang tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh tetua kedua itu. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Tetua kedua, apakah Anda sudah mengkonfirmasinya dengan rumah harta karun itu? Pasti ada kesalahan. Tepat sebelum tetua kedua berbicara, lelaki tua di sampingnya itu pun berkata dengan dingin. Rumah harta karun tidak pernah membuat kesalahan. Bab 29,